Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan seluruh adik-adik yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di gereja kita di GKT Gloria Cakranegara ini. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kali ini kita sudah memasuki yang ketiga kali dalam ibadah keluarga dan yang menjadi tuan rumah kita kali ini dari wilayah Ampenan. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dan biarlah lagu ini menjadi komitmen masing-masing keluarga di gereja Tuhan di tempat ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami, bersatu dalam kasih, bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kembali kita pujikan pujian ini. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu,
isi rumah kami, bersama-sama bersatu hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Karena kami tahu bahwa itulah yang Tuhan kehendaki terjadi di tengah-tengah keluarga yang sudah Tuhan tebus ini. Terima kasih Bapak untuk masing-masing keluarga yang ada di GKT Gloria Cakra Negara ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama beribadah dengan satu tema. Kami akan membahas tentang kesehatan keluarga di masa pandemi ini Bapak. Dan kami sungguh mohon anugerah, kami sungguh mohon pertolongan dari Tuhan, sehingga melalui pembahasan kami pada malam hari ini, kami boleh sama-sama saling memberkati melalui materi ini. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Lose Lian Ningrum. Ya, silakan Lose. Baik Ibu Erlina, terima kasih sudah membawa suasana malam hari ini semakin hangat, dan kita boleh bersyukur pada malam hari ini boleh berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga di bulan September tahun 2020. Dan juga sudah hadir narasumber kita Dr. Sukmawati dari Persekutuan Wilayah Ampenan yang akan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, yang akan sharing khususnya tentang kesehatan di masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik yang ada di rumah. Kiranya pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya juga menyapa untuk Dr. Sukmawati. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Saya pribadi sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena dokter ini sangat sibuk sekali, tetapi di tengah-tengah kesibukannya boleh menyempatkan untuk bersama-sama kita menjadi narasumber di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama sharing dengan Dr. Sukmawati, kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Dan tema kita pada malam hari ini adalah kesehatan keluarga di tengah pandemi. Baik, saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian saja pembacaan firman kita pada malam hari ini. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang barusan kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa tubuh kita secara pribadi ini adalah bait Roh Kudus atau tempat tinggal Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Bait Roh Kudus yang dimaksud di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ini berbeda dengan yang dimaksud di dalam konteks 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 ini, yang dimaksud bait Roh Kudus adalah tubuh orang percaya secara individu. Sedangkan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16, bait Roh Kudus ini menyangkut semua orang percaya, semua orang percaya di dalam satu komunitas. Jadi tubuh di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga menyangkut pikiran kita dan juga perasaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tubuh kita yang fana ini, yang nantinya akan kembali kepada debu ini, sudah bukan hanya milik kita sendiri, melainkan sudah menjadi milik Allah.
Di dalam ayatnya yang ke-20 tadi dikatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah lunas dibayar, yaitu dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Maka tugas kita adalah menjaga tubuh kita yang sudah dipercayakan kepada kita. Mari kita jaga dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Konteks di dalam zaman Yunani pada saat itu, orang Korintus pada saat itu, mereka memahami bait Roh Kudus, mereka memahami hanya sekedar gedung, seperti gedung gereja yang dipakai mereka untuk beribadah, ataupun kuil-kuil untuk beribadah. Nah, mereka memahami hanya sebatas itu. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman kita orang Kristen, orang percaya. Di dalam konteks kita orang Kristen, kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Meskipun kita pada hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan, tetapi di lain hari Minggu di rumah kita bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang berarti bahwa penyembahan kita kepada Tuhan ini tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Allah yang kita sembah, kita bisa menyembahnya di mana saja, karena Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang membuat luar biasanya lagi adalah Allah memilih tubuh kita sebagai baitnya. Jika Allah sedemikian menghargai kita, menghargai tubuh kita, bahkan menjadikan tubuh kita sebagai rumahnya, sebagai tempat tinggalnya, apakah setiap kita pantas jika kita tidak menghargai, jika kita tidak merawatnya dengan baik, bahkan mungkin kita juga mencemarkan akan tubuh kita. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, sekali lagi Allah telah membeli kita dengan membayar dengan harga yang sangat mahal dan sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu kita harus menghargai tubuh kita dengan cara menjaga, memelihara, merawat, dan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jika Tuhan ingin memakai kehidupan kita, tubuh kita, mungkin dalam setiap pekerjaan kita, atau di dalam pelayanan kita, atau di dalam apapun itu, maka kita harus sehat dan energik di dalam melaksanakan kehendaknya. Inilah salah satu bahwa kita menghormati, kita menghargai anugerah yang sudah diberikan kepada setiap kita semua. Baik, saya juga membaca sebagian dari artikel yang berjudul Corona bisa menyebabkan kematian. Jadi ini sekedar cuplikan yang membahas tentang Corona. Nah, kematian yang dibahas di dalam bagian ini dikatakan kematian bukan disebabkan karena virus coronanya, tetapi karena kesehatan mentalnya yang terganggu. Mungkin karena terlalu stres, atau mungkin mentalnya terlalu tertekan. Nah, banyak juga peneliti mengatakan bahwa orang berbondong-bondong untuk menjaga kesehatan tubuhnya, membersihkan tubuhnya, mengonsumsi vitamin, istirahat dan lain sebagainya supaya tetap bugar. Tetapi pada kenyataannya bahwa apa yang membunuh tubuh manusia bukan hanya sekedar virus-virus yang ada, tetapi mental juga bisa membunuh manusia oleh karena stres ataupun tekanan-tekanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan dan juga cuplikan dari artikel ini, kita akan bersama-sama sharing dengan Dr. Sukma Wendy yang sudah ada di sini. Nah, saya akan bertanya dokter ini, apakah benar jika kesehatan fisik itu belum tentu mencerminkan akan kesehatan mental seseorang? Secara prinsip memang keduanya tidak bisa menggambarkan ya. Jadi artinya orang yang sehat fisiknya belum tentu sehat mentalnya. Demikian juga orang yang sehat mentalnya belum tentu sehat fisiknya. Akan tetapi antara kedua hal ini saling mempengaruhi dan saling keterkaitan. Seperti yang tadi Bose baca dalam artikel tadi, bahwa beberapa orang justru karena kondisi mentalnya yang tidak baik saat dia terkena virus, dengan kondisi mental yang drop, maka imunitasnya tidak terbangun. Itu salah satu yang mempengaruhi. Tetapi memang kalau
eh, kita bilang orang yang tubuhnya sehat pasti mentalnya sehat juga tidak. Orang yang mental sehat pasti tubuhnya sehat juga tidak. Tetapi memang saling mempengaruhi. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Jadi antara fisik dan mental memang saling keterkaitan. Jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kesehatan mental bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Baik, dokter, kalau begitu bagaimana supaya kita semua ini bisa menjaga kesehatan secara produktif di dalam khususnya di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, pertama itu saling keterkaitan ya. Kalau kita ingin agar kita produktif, yang pertama dulu harus sehat adalah mental kita dulu. Karena dalam mental itu kan akan membangkitkan energi untuk tubuh kita untuk nanti beraktivitas. Tapi di tengah-tengah kondisi pandemi ini kita juga perlu menjaga kesehatan fisik kita. Kita tahu kan virus corona ini kan sebenarnya obatnya belum ada. Sebenarnya obatnya adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi imunitas kita sendiri. Kalau imunitas kita bagus, kita akan bisa melawan. Ya. Walaupun demikian juga kita harus tetap menjaga. Menjaga artinya kita tidak perlu banyak kumpul-kumpul lah misalnya. Gitu. Dan kita mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah, karena itu tujuannya untuk menjaga kita agar di tengah pandemi ini kita tetap bisa bekerja, ekonomi tetap berjalan, dan secara umum masyarakat tidak terpuruk juga. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan supaya tetap kita kuat, yang pertama mental kita harus kita jaga, betul Pak ya? Bagaimana dengan Ibu Erlina, mungkin ada menambahkan, ada pengalaman bagaimana menjaga kesehatan tubuh selama pandemi? Ya, selain pola mungkin jemaat di rumah sudah bisa melihat ya, maksudnya yang pertama mungkin pola makan sudah sangat terjaga dengan baik ya. Sedang ketawa ya. Ya, pola makan ya. Untuk meningkat, tadi kan dokter Suma sudah sampaikan bahwa obat corona belum ditemukan. Sekarang sedang diuji coba dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana imunitas kita tetap terjaga ya, dok ya. Jadi imunitas bisa tetap terjaga dari pola makan yang sehat tentunya, istirahat yang cukup, olahraga, dan ya mungkin seperti itu yang harus tetap kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, terus ya seperti yang firman Tuhan katakan, ini sudah nyata sangat terbukti, mujarab, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau hati kita gembira, tentunya itu akan mempengaruhi yang lain juga ya dok ya, baik mental kita dan apalagi ke fisik. Sebenarnya kan fisik ini cerminan dari apa yang di dalam kita. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Ibu? Atau mau ada yang nanya, mumpung ada dokter? Iya, mungkin itu dulu. Iya, terima kasih. Dan yang terpenting kesehatan fisik atau kesehatan mental itu harus tetap seimbang. Jadi bukan hanya kita menjaga fisik kita, kemudian mental kita tertekan, nanti juga akan mempengaruhi fisik kita. Nah, kira-kira apa saja yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental ini, dokter? Jadi kalau untuk kesehatan fisik ya, yang kita perlu perhatikan kan pertama, jadi bagaimana sih makanan kita perhatikan pola makan, terus apa yang kita pilih makanan itu juga mempengaruhi. Kemudian setelah makanan kita harus memperhatikan juga bagaimana aktivitas fisik kita, apakah kita aktivitas fisiknya cukup. Dalam hal ini olahraga tentunya juga nanti akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Sesuaikan yang diperlukan itu aktivitas fisik yang cukup, tidak perlu berlebihan. Bahkan kalau berlebihan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, malah bisa menyebabkan imun kita drop. Ya. Terus istirahat yang cukup. Ya. Keteraturan dalam ketiga hal itu diharapkan bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh fisik kita. Ya.
Selain itu kan juga untuk mental otomatis seperti halnya tubuh. Mental itu kan menerima asupan makanan ya. Dalam hal ini kan informasi. Iya. Jadi informasi-informasi seperti apa yang kita yang kita terima, yang kita kumpulkan, yang kita simpan di dalam hati, dalam pikiran kita itu juga mempengaruhi. Kalau kita banyak mengisi dengan hal-hal yang positif, itu tentunya akan lebih baik untuk kondisi dan kesehatan mental kita. Antara kedua-duanya kan saling keterkaitannya. Memang kita tidak bisa mana sih yang lebih penting, kesehatan tubuh atau fisik ya, atau kesehatan jiwa, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kita mesti tahu bahwa tubuh kita itu berangsur-angsur pasti akan menurun ya, pasti akan menua. Kalau di dalam istilahnya di situ kita menyebutnya akan mengalami degeneratif. Kondisi degeneratif tidak bisa dihindari, pasti akan dialami. Tetapi kita memiliki kesehatan jiwa atau mental yang itu sebenarnya tidak terpengaruh sama usia kita. Bahkan kalau kita memelihara, menjaga, melatih, mengisi atau memperkaya dengan firman Tuhan misalnya, justru kita akan semakin kuat dari kesehari dari waktu ke waktu ya. Misal di kitab di surat Korintus itu kan Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh jasmani kami ya, kami itu makin merosot dari hari, tapi tubuh tertinggi kami itu akan diperbarui dari waktu ke waktu. Ya itu pentingnya menjaga kesehatan mental. Nanti saatnya kita akan tua, saat kita mulai mungkin tidak bisa seaktif sekarang, tidak banyak yang bisa kita lakukan, kita mempersiapkan supaya pada waktu masa tua pun kita tetap menjadi tekad. Begitu. Terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah dijelaskan, sudah diseringkan oleh Dr. Sukmawedi bahwa untuk menjaga kesehatan fisik yang pertama kita harus makan yang teratur, makan yang sehat. Tentunya kita harus tahu apa yang baik untuk tubuh kita. Kemudian kita juga harus berolahraga dengan teratur, tetapi tidak boleh berlebihan, jadi secukupnya saja. Kemudian kita juga harus istirahat yang cukup supaya imun kita meningkat. Nah, secara mental kita juga harus menerima, harus tahu informasi-informasi apa yang kita dapat itu membangun kita atau membuat kita malah semakin stres. Jadi kita harus tahu. Nah, terlebih lagi kita juga harus mengisi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan. Betul sekali, itu adalah yang menguatkan iman kita, jiwa kita maupun mental kita supaya kita tetap sehat secara iman, mental dan juga fisik kita. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak dan Ibu Erlina? Seperti sudah jelas sekali ya tadi kita memang harus menerima titah gen ini, kita nggak bisa lawan ya dok ya. Artinya memang semakin hari kita secara jasmani kita semakin merosot, tetapi ini yang perlu kita bangun sekarang itu dari kerohanian kita untuk semakin hari bisa semakin kuat. Dan selama Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup kita ini menjadi berkat. Sampai kapan pun Tuhan kasih kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Yang paling penting bukan sampai berapa panjangnya usia kita dok ya, tapi bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di tengah-tengah keluarga tentunya ya. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Dari Bapak ada yang mau ditambahkan? Mungkin ikut mengingatkan kembali buat pemerintah saja bahwa bagaimana pandemi ini bisa kita hadapi itu perlu peran serta dari semua kita. Jadi paling tidak kita harus betul-betul mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu usaha pemerintah semaksimal mungkin untuk menjaga kita. Obatnya belum ditemukan dan tanpa peran serta kita untuk ikut menjaga dan mengurangi penyebaran dari virus ini, maka virus ini akan berkepanjangan dan itu akan sangat berpengaruh ke kehidupan kita secara umum. Bahkan kita bergereja pun juga belum bisa. Mungkin itu, dan tetap berdoa semoga Tuhan menolong kita semua untuk bisa melalui masa-masa pandemi ini dan
belajar banyak dari peristiwa ini. Ya, baik, terima kasih dokter sudah sharing dan juga memberikan pesan-pesan kepada setiap kita semua. Kita tetap menjaga kesehatan dan mematuhi akan protokol kesehatan supaya virus corona tidak semakin merajalela. Baik, terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini Pak Dokter. Kita akan bersama-sama mengakhiri pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa dan nanti saya akan serahkan kepada Ibu Erlina. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar firman dan kami juga sharing tentang kesehatan kami, kesehatan secara mental maupun secara fisik kami. Ya Tuhan, Kau menolong setiap kami semua, memberikan hikmat kepada setiap kami semua untuk tetap kami menjaga kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah kami juga memperkaya hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya masing-masing kita pasti diberkati dengan perbincangan pada malam hari ini. Kembali kita diingatkan, tadi Pak Dokter sudah ingatkan bahwa setiap kita harus berperan serta, ya, harus ikut berkontribusi supaya penyebaran virus corona ini bisa segera dihentikan, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang normal kembali, kita bisa beribadah kembali. Saya percaya masing-masing kita sudah rindu sekali beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, bernyanyi bersama, pelayanan paduan suara bersama, pelayanan di gereja bersama-sama. Saya yakin dan percaya masing-masing kita sudah sangat rindu untuk melayani Tuhan. Mari kembali kita memuji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini seperti yang difirmankan oleh dicatat dalam firman Tuhan dalam Amsal 17:22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah kita tetap memiliki sukacita, memiliki hati yang gembira. Kita pujikan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita pujikan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita menutup dalam doa ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah keluarga yang sudah kami laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber kami, untuk Dr. Sukma Wendy Sanjaya yang sudah Tuhan utus
untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan ajar kami, berikan kami kesadaran untuk masing-masing kami menjaga tubuh kami yang adalah baik Allah, untuk kami memelihara kesehatan kami dengan cara menjaga pola hidup sehat, dengan cara kami rutin berolahraga, dan kami juga beristirahat dengan cukup ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk Rosalia Ninglung yang sudah mendasari ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kembali kami berdoa secara khusus untuk seluruh keluarga-keluarga di gereja Mur tempat ini. Kami membawa keluarga kami ke hadapan-Mu. Kami mohon terus anugerah, kami mohon terus belas kasihan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing keluarga kami. Tuhan anugerahkan senantiasa kesatuan hati. Tuhan anugerahkan senantiasa kerendahan hati pada masing-masing anggota keluarga, baik suami sebagai kepala keluarga, baik istri, baik anak-anak enggak keluarga. Biar Tuhan terus yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, karena seperti yang firman Tuhan katakan bahwa ketika hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, maka kesehatan juga kami akan mendapatkan kesehatan melaluinya. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan keluarga-keluarga di gereja Mur di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, ibadah keluarga kita pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.